Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan qorib yang bacaan qorib itu adalah perbacaan yang berbeda yang sangat jarang sekali ditemui di bahasa Arab sehari-hari. Ada beberapa hukum bacaan qorib, banyak sekali ada beberapa, tapi kita akan membahas beberapa hukum bacaan qorib. Yang pertama adalah imalah, yang kedua ismam, yang ketiga adalah saktah, yang keempat adalah tazhil, yang kelima adalah badal. Dimulai dengan surah yang pertama, yaitu saya akan membacakan surah imalah yang terdapat pada surah Hud ayat ke-41, juz ke-12 halaman 226. Kurang lebih bunyi ayatnya adalah وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Terletak pada kalimat Bismillahi majraha. Kemudian yang kedua ini ismam. Ismam itu adalah memasukkan unsur dhammah. Jadi bibir dimonyongkan karena unsur dhammah adalah bibir dimonyongkan. Terdapat di surah Yusuf ayat ke-11 juz ke-12 halaman 236. Kurang lebih bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Terletak pada la ta'manna itu namanya ismam, yaitu memasukkan unsur dhammah pada harokat pada sukun. Kemudian setelahnya ada namanya saktah. Saktah itu ada 4 di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Kahfi, yang kedua di surah Yasin, ketiga surah Al-Qiyamah, yang keempat surah Al-Mutaffifin. Kita bacakan di surah Al-Kahfi dulu dari ayat 1 sampai 2 karena terletak pada akhir kalimat surah Al-Kahfi ayat 1. Nanti dimasukkan ke ayat kedua. Bunyi ayatnya adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ingat, iwaja qayyima qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Kemudian ada di surah Yasin ayat ke-52 juz ke-23 halaman 443 pada cetakan Kemenak. Bunyi ayatnya adalah Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Saya ulangi. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada harokat atau pada kalimat mimma raqadina, berhenti tapi tanpa menghisap nafas. Kemudian ada di surah Al-Qiyamah ayat ke-27 juz ke-30 halaman 578 pada cetakan Kemenak. Bunyi ayatnya adalah sepenggal ayat wa qila man raqa wa qila man raqa. Kemudian setelah itu di terakhir ada di surah Al-Mutaffifin. Di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 juz ke-30 halaman 588. Bunyi ayatnya adalah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian setelah itu ada namanya tashil. Tashil itu adalah meringankan bunyi yang huruf konsonannya sama. Misalkan alif dengan hamzah itu bisa disamarkan di keduanya. Saya contohkan pada surah Al-Fusilat ayat ke-44 juz ke-24 halaman 481. Awal ayatnya adalah
Bunyi ayatnya, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Ingat? Nah, disimak bacaan ini. A'jami wa arabi. Bisa juga dibaca dengan a'jami wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Kemudian saya contohkan lagi di surah Al-Hujurat ayat 11 halaman 516 pada juz ke-26 ayat 11. Ini berbeda karena mengapa? Ini pada kalimat bi'sal ismu. Bisa dibaca dengan bi'salismu atau bisa dibaca dengan bi'sal ismu. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Lihat di penggalan surah ini, bi'sal ismul fusuq. Bisa dibaca dengan bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Itu namanya adalah hukum bacaan tashil. Setelah tashil ada yang terakhir yakni badal. Badal arti asal kata bahasa Arab yakni baddala yubaddilu. Baddil itu artinya adalah pengganti. Hukum mat alif, waw dan yang lainnya bisa diganti dengan hukum. Misalkan mat alif pada bacaan di surah Al-Ahqaf ayat 4 juz ke-26 halaman 502 pada kalimat fis samawa itu hukum bacaan mat, namun hukum mat alifnya tidak dimasukkan karena tidak dimasukkan, jadi diganti dengan tanda huruf alif kecil seperti huruf alif kecil di atas. Maka saya contohkan adalah Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Pada kalimat fis samawat tidak ada hukum tidak ada huruf alif atau huruf mat, namun itu harus dibaca panjang karena adanya mat badal huruf alif kecil yang kecil di atas mim dan waw itu. Bisa saya contohkan kembali pada surah Ar-Rum ayat 54 juz ke-21 halaman 410. Saya akan bacakan surahnya, yaitu pada kalimat Allah. Setelah lafaz Allah itu tidak ada huruf alif. Kenapa seperti demikian? Nah, itu karena adanya mat pengganti atau mat badal untuk mat pengganti atau mat badal, tapi tidak merubah makna. Jadi pada kalimat Allah itu ada huruf alif kecil di atas huruf lam yang kedua. Nah, itu namanya adalah mat badal. Saya contohkan membacanya adalah Allahul ladzi khalaqakum min
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Mungkin cukup itu materi kita pada saat ini, insyaallah. Yang perlu diingat adalah yang pertama adalah ismam. Yang pertama adalah imalah. Imalah itu artinya adalah memasukkan memiringkan huruf fathah ke arah kasroh. Hanya ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat surah Hud ayat ke-41 juz ke-12 halaman 226. Kemudian ada ismam. Ismam itu ada di surah Yusuf ayat ke-11 juz ke-12 halaman 236. Kemudian ada saktah. Saktah ada 4. Yang pertama yaitu di surah Al-Kahfi pada akhir ayat. Pada akhir ayat pertama itu ada biasanya tulisannya saktah, ada saktah. Saktah yaitu berhenti tanpa menghisap nafas kembali untuk melanjutkan ke ayat selanjutnya. Itu ada 4, surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Pada surah Kahfi juz ke-15 halaman 293. Kemudian ada surah Yasin pada halaman 443 dicetakkan Kemenak pada ayat 52 juz ke-23. Kemudian ada lagi di surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah itu ada di ayat ke-27 juz ke-29 halaman 578. Kemudian yang terakhir di saktah adalah surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 juz ke-30 halaman 588. Kemudian ada tasyil. Tasyil tadi saya contohkan yaitu pada surah Al-Fusilat ayat 44 juz ke-24 halaman 481. Kemudian dijelaskan lagi tadi juga setelah ada tasyil maka ada badal. Setelah tasyil maka badal. Badal juga sama. Badal juga adalah artinya pengganti. Badala yubaddilu badlin badalan. Pengganti yaitu pada surah Al-Hujurat ayat ke-11 juz ke-12 halaman 516. Mungkin sekian itu bacaan tentang bacaan gharib di dalam Al-Qur'an. Gharib adalah, saya ulangi, gharib adalah bacaan yang mungkin jarang ditemukan pada bahasa Arab sehari-hari. Mungkin sekian, syukron. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.